Yo, halo guys, salam kalian gue Andrew. Di video kali ini seperti biasa, gue akan review singkat ala newbie. Nah, di depan gue ini ada dua helm dari brand Shoei dan dari brand KYT. KYT Indonesia, sedangkan Shoei dari Jepang. Nah, di video kali ini gue mau mengkomparasi antara kedua helm ini karena helm ini adalah level tertinggi dari masing-masing brand. Dari KYT ini ada NX-Res, sedangkan Shoei ini ada X14. Motifnya itu X14 Kagayama dan NX-Res ini Espargaro 2019. Nah, jadi setelah beberapa lama gue pakai helm ini, jadi gue bisa mengkomparasi, membandingkan mungkin kelebihan dan kekurangan yang gue rasakan dari helm ini ya. Nah, awal-awalnya pertama kita akan bahas dari segi shell. Dari segi shellnya itu, dari bahannya, Shoei ini menyebutnya yaitu AIM Plus, yaitu Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber. Sedangkan dari KYT ini Tri-Composite Fiber. Nah, dari KYT ini ada dua macam shell nih, bahan. Ada full carbon dan Tri-Composite Fiber. Sedangkan dari Shoei itu udah nggak ngeluarin versi karbonnya. Mungkin bakal mahal banget harganya ya. Dari area ke 30-an mungkin. Ya, ini pasti lebih mahal lah. Oh iya, kita bahas juga dari segi harga. Kalau dari KYT NX ini yang versi barunya itu kan gue udah second ya. Kalau barunya itu mungkin harganya 3 jutaan ya, 3-4 jutaan. Sedangkan dari Shoei ini harganya dari 9-12 jutaan. Jadi dari harganya pun juga lumayan jauh jaraknya. Nah, kita balik lagi ke dari segi shell. Kalau dari KYT NX ini dia ada dua tipe shell, size kecil dan besar. Size kecil itu untuk size S dan M, size besarnya itu untuk L dan XL. Sedangkan dari Shoei, dia setiap size punya cangkang. Wah, mantap banget ya. Jadinya lebih kayak lebih private banget lah gitu ya. Dari S, M, L, XL, double XL, masing-masing dia punya masing-masing size. Jadi dia bisa ngikutin ataupun sesuai dengan kita punya kepala gitu ya. Nah, lalu itu dari segi sertifikasi, dari KYT ini ada SNI udah pasti, lalu sudah DOT. Nah, yang gue tahu juga dia sudah ECE. Sedangkan Shoei ini gue beli yang enggak SNI, dia Snell Snell 2015. Jadi kalau dari segi shell, gue ngerasa lebih unggul Shoei dibanding KYT ini ya. Dari sertifikasinya juga, Snell kan level tertinggi untuk sertifikasi helm. Nah, lalu kita bahas selanjutnya dari segi ventilasi. Dari ventilasi yang gue selama pakai ini, ventilasi Shoei menurutku lebih baik dibanding KYT NX-Res ini. Apalagi di bagian mount fan dan di bagian jidat sini sama atas, Shoei menurutku ini berasa banget. Sedangkan dari segi airflow dari KYT, gue ngerasanya tuh dari mount fan dan bagian jidat sini. Di bagian atas kepala ini gue nggak terlalu berasa. Mungkin karena di versi balap buat ngetakin gini baru berasa ya. Dan gue kan pakai motor matic, gue begini agak tegak, jadi mungkin kurang masuk. Nah, itu dari segi ventilasi. Ventilasinya itu KYT ada di mount fan 1, di jidat 1, di pala atas 1, 2. Untuk pembuangannya ada 1, 2, 3. Sedangkan Shoei dia ada keunggulan dibanding NX-Res ini. Nah, dia di bagian mount fan, dia ada 2 fan atas bawah. Bagian bawah angin ini tuh masuknya ke daerah pipi, check pad. Sedangkan di bagian atasnya masuk ke daerah nose guard. Nah, kelebihan juga yang gue rasa saat berkendara kalau udaranya agak panas ataupun agak hujan, KYT ini menurutku cepet banget berembun. Sedangkan sedangkan Shoei berembun, tapi nggak secepat berembun dari Shoei. Lalu kita bahas lagi dari fan-nya. Di jidat ada 1, di bagian pala ada 1. Pembuangannya juga ada 3. 1, 2, 3. Nah, itu dari segi ventilasi. Dari segi ventilasi, Shoei menurut gue lagi-lagi unggul dibanding NX-Res ini. Lalu kita bahas lagi komparasi visor. Nah, menurut gua visornya lagi-lagi gua ngerasa visor dari Shoei lebih unggul dibanding
NX Dari segi kualitas menurut gue juga lebih bagus Xiaomi ya. Nih coba dengerin. Gue ngerasa pas baru punya ini NX gue kaget denger suara visor saat diangkat ataupun turun. Gue ngerasa helmnya, visornya kayak agak-agak kurang rigid gitu ya. Sedangkan dari helm Xiaomi menurut gue kayak suaranya paten aja gitu, enak udah dengerin. Terus juga kayak bunyi ngek. Nah, dari segi visor dulunya menurut gue enak karena pandangannya cukup lebar, cukup luas. Lalu kita bahas dari visor lock. Lagi-lagi menurut gue ini ada plus minusnya dari masing-masing helm. Kalau dari KYT NX menurut gue ini visor locknya kayak berasa kurang banget ya, kayak berasa kurang muncul, gampang banget buka. Kan buat balap, feeling gue kan harusnya lebih kuat nahan atau ngelok visornya ya biar nggak keangkat di kecepatan tinggi. Menurut gue ini terlalu kurang sih menurut gue. Sedangkan Xiaomi menurut gue kurang juga karena menurut gue ini keras banget buat ngeloknya. Saat visor masih buka, pas saat kita mau turunin, menurut gue ini juga lumayan agak berat sih, agak keras. Tuh, baru bunyi, emang keras. Lalu abis itu ada tuas tinggal naikin. Nah ini udah ngelok nih, ini keras banget emang sih. Tapi susahnya juga, minusnya juga, dia susah juga buat ngelokinnya. Keras. Bagus, mungkin buat balap pasti bagus, cuman menurut gua ada plus minusnya lah pasti. Nah, kita bahas dari inner ya, dari busa. Dari segi busa, gua ngerasa dua-duanya masih nyaman-nyaman aja, enak-enak aja. Cuman gua ngerasa dari build quality dari Xiaomi lebih unggul lagi dibanding NX ini. NX ini gua ngerasa tuh ada beberapa bagian jahitan yang keluar. Terus juga ini suka gampang lepas nih bagian belakang ini. Terus sama-sama bisa removable, bisa buat cuci. Xiaomi juga bisa buat cuci juga, masih nyaman, dulunya masih enak-enak aja sebenarnya. Cuman lagi ada plus dan minus. Kalau dari Xiaomi, menurut gue nih minusnya ini bagian ekrang itu bagian yang kulit gampang banget ngelotok, jadi gampang ngelotok gitulah, jadi banyak yang di repair. Sedangkan KYT gue ngerasa jarang ada kasus yang ngeliat ini ngelotok ya, jadi menurut gue kulit KYT mungkin lebih bagus gitu ya. Sedangkan Xiaomi itu gampang banget ngelotok. Nah lalu bahas apa lagi ya, visor udah. Oh ya, dua-duanya itu juga sudah ada yang pasti tint of loss, lalu bisa anti fog, bisa udah ready anti fog, sama-sama flat visor, lalu apa lagi ya, sama-sama double D-ring yang pasti, sama-sama double D-ring. Kalau dari segi nyaman, gue ngerasa dua-duanya nyaman-nyaman aja. Untuk pemakaian harian, gue lebih prefer ke KYT karena dia lebih enteng. Tapi gue ngerasa lebih safety aja kalau pakai helm Xiaomi. Pasti ada plus minus dan pro dan kontra ya. Cuman gue secara keseluruhan gue lebih pilih pakai helm Xiaomi daripada helm KYT ini. Nggak tahu kenapa, mungkin udah kesugesti di otak gue, helm Xiaomi Arai itu menurut gue udah keren banget. KYT keren, tapi gue ngerasa gue lebih demen dari Xiaomi. Sudah info juga ternyata helm yang dipakai balap MotoGP awalnya gue pikir KYT NX, ternyata dia pakai dari Suomi SRGP tapi diganti stikernya jadi KYT. Karena pas gue lihat di nosguardnya di MotoGP pembalap siapa ya gue lupa, ternyata di nosguard itu tulisannya Suomi. Jadi benar ternyata pakainya SRGP bukan pakai KYT NX. Karena gue juga ngerasa sih, masa sih helm seteng ini dipakai buat balapan? Gue ngerasa helm ini kan juga agak-agak nggak terlalu rigid ya, dia masih bisa main shellnya. Sedangkan Xiaomi dia keras. Emang sih bukan patokan, tapi gue ngerasa ini lebih paten aja helm Xiaomi ini. Kayaknya segitu aja video komparasi yang gue rasain. Jadinya lagi-lagi semuanya itu terserah dengan kalian, pilih Xiaomi X14 ataupun dari KYT NX ini. Dari segi harga pun juga lumayan agak jauh. Jadinya kalau ada uang lebih, gue sih saranin belinya ya Xiaomi.
ataupun ya Arai gitu ya. Tapi kalau budgetnya masih belum cukup, menurut gua kayak TN Exos ini udah keren banget, udah mantep banget, mobilnya keren banget. Nah, oke, jadi segitu aja video komparasi singkat ala newbie. Maaf kalau agak kurang detail membandinginnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.